Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Ayu dan Sejuta Penyesalannya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Ayu, seorang wanita muda berparas manis dengan rambut terbalut hijab, sibuk mengolah masakan di dapur. Aroma gurih masakan memenuhi ruangan, menandakan kedatangan sang suami, yaitu Dimas, yang baru pulang dari bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Ayu adalah wanita yang setia dan berdedikasi pada keluarganya. Namun belakangan ini, dia merasa tertekan dan cemburu melihat gaya hidup glamor dan hedon teman-temannya di sosial media. Mereka sering membagikan foto-foto liburan mewah, pakaian desainer, dan makanan mahal. Sementara Ayu hanya sibuk dengan tugas-tugas rumah tangga. "Yuk, Mas pulang." Suara Dimas yang sedikit serak karena debu bangunan memecah lamunan Ayu. Dimas adalah lelaki yang polos, penyabar dan juga pekerja keras. Dia selalu memperlakukan Ayu dengan penuh kasih sayang, meski bisa dibilang kurang dalam hal materi. "Assalamualaikum Mas," sambut Ayu sambil mencium tangan Dimas yang kasar karena bekerja seharian. "Waalaikumsalam sayang, wangi banget masakannya," kata Dimas sambil mencium kening Ayu. Ayu sebenarnya memiliki keinginan terpendam. Dia mendambakan kehidupan yang lebih mewah, seperti teman-temannya yang bekerja di luar negeri. Dia kerap kali melamun, membayangkan dirinya mengenakan gaun-gaun indah, berjalan-jalan di tempat-tempat menarik, dan memiliki banyak uang untuk membeli apapun yang diinginkannya. Suatu hari, Ayu mendapat tawaran untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Taiwan. Namun, sebelum berangkat, dia harus mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat di Jakarta. Dimas yang awalnya ragu dan bersikeras tidak mengizinkan Ayu pergi, pun pada akhirnya mengizinkannya pergi demi berbagi ekonomi keluarga dan desakan dari Ayu. Ayu sangat tergoda dengan kesempatan ini, bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk menjauh sejenak dari kehidupan sehari-harinya yang monoton. Ayu pun berangkat ke Jakarta dengan penuh semangat. Dia sangat antusias untuk belajar hal-hal baru dan mempersiapkan diri untuk kehidupan barunya di Taiwan. Ayu tiba di Jakarta dengan rasa gugup dan penuh harap. Dia langsung disambut oleh pengelola tempat pelatihan bernama Indri, yaitu seorang wanita seusia Ayu. Tempat pelatihannya sederhana, tapi bersih dan nyaman. "Selamat datang Ayu, semoga kamu betah tinggal di sini." "Terima kasih Mbak, saya senang bisa pelatihan di sini. Tempatnya sangat bersih," jawab Ayu sambil menunduk hormat. "Saya harap kalian bisa belajar dengan cepat ya, dan mendapatkan majikan yang baik nantinya," ujar Indri tersenyum ramah. "Terima kasih Mbak, saya juga harap begitu." Ayu langsung diajak berkeliling tempat pelatihan. Dia terkesima melihat ruang-ruangan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern. Dia belum pernah melihat televisi sebesar itu, kulkas yang bisa mengeluarkan es batu, dan mesin cuci yang bisa mengeringkan pakaian secara otomatis. "Ini kamarmu Ayu. Kamu tidak sendiri di sini. Nanti ada anggota lainnya kok. Dan satu kamar berisi 3 orang. Semoga kamu nyaman di sini ya," kata Indri sambil menunjukkan sebuah kamar yang bersih dan rapi. "Terima kasih Bu, kamarnya bagus sekali dan cukup luas," jawab Ayu sambil tersenyum lebar. Ia memperhatikan ranjang kecil yang berjumlah 3 itu sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Ayu merasa seperti berada di dunia lain. Dia merasa dirinya norak hingga mudah tercengang melihat segala sesuatu yang modern di Jakarta. Dia belum pernah melihat teknologi canggih seperti ini di kampung halamannya. "Ayu, kamu mau makan apa? Aku sudah pesan makanan dari warung," kata Indri. "Apa saja Mbak, saya bisa makan apa saja," jawab Ayu sambil menunduk malu. Indri tersenyum dan mengajaknya ke meja makan. Ayu terkesima melihat hidangan yang disajikan. Ada nasi goreng, mie ayam, dan berbagai macam makanan khas Jakarta yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Cobalah yuk,
rasanya enak, kata pengelola tempat pelatihan sambil menyuapinya dengan nasi goreng. Ayu mencicipi nasi goreng dengan hati-hati. Dia merasa aneh dengan rasanya, tapi dia mencoba untuk menikmatinya. Enak? Enak, Mbak, jawab Ayu sambil tersenyum. Setelah makan, Ayu diajak berkeliling Jakarta oleh Indri bersama anggota yang lainnya. Karena itu hari pertama, jadi mereka diajak untuk menikmati waktu luang sebentar sebelum pelatihan bahasa dimulai. Ayu terkesima melihat gedung-gedung pencakar langit, jalan raya yang ramai, dan toko-toko modern yang menjual berbagai macam barang. Ayu, kamu mau beli apa? Aku traktir, kata Indri. Tidak usah, Mbak, saya tidak butuh apa-apa, jawab Ayu sambil menunduk malu. Ayolah yuk, ini hadiah untukmu, kata Indri. Ayu yang merasa perhatian Indri sedikit aneh, ia merasa sangat tidak nyaman dan heran. Di sini bukan hanya ada dirinya, anggota yang lainnya pun ada. Namun kenapa hanya dirinya yang diperlakukan seperti ini? Meski begitu, pada akhirnya Ayu menerima tawaran Indri. Lumayan, toh ia juga tidak merasa dirugikan, pikir Ayu. Ayu, kamu suka yang mana? Pilih aja, ucap Indri ketika melihat Ayu memperhatikan semua baju-baju cantik itu dengan mata yang berbinar. Ayu menunjuk sebuah baju berwarna merah yang sangat cantik. Dia merasa tergoda untuk memakainya. Bagus, pasti kamu akan cantik memakainya, kata Indri memuji. Ayu pun membeli baju itu dengan dibayarkan oleh Indri. Dia merasa sangat senang. Dia akhirnya bisa merasakan mengenakan pakaian modis seperti teman-teman lainnya. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak. Mbak baik sekali sama saya, kata Ayu sambil tersenyum bahagia. Sama-sama yuk. Semoga kamu betah tinggal di sini ya selama 6 bulan ke depan, kata Indri. Ayu mengangguk dan tersenyum. Dia merasa optimis dengan kehidupan barunya selama 6 bulan di Jakarta. Namun baru 1 bulan di sana, Indri sudah bertingkah semakin aneh padanya. Ayu lalu diberitahu oleh teman satu kamarnya bahwa Indri memang memiliki kelainan dan ia diminta untuk lebih berhati-hati. Ayu bergedik ngeri ketika mengetahui bahwa kebaikan Indri selama ini padanya rupanya memiliki niat yang tidak baik. Dan semenjak itu, Ayu mulai menjaga jarak dengan Indri. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan berlalu. Ayu telah menyelesaikan masa pelatihannya di Jakarta. Dia telah belajar banyak hal tentang cara merawat orang tua, mengolah makanan, dan membersihkan rumah. Dia juga telah berlatih berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, walaupun masih terbata-bata. Selama masa pelatihannya, Ayu sering berkomunikasi dengan Dimas melalui telepon. Dia menceritakan pengalamannya di Jakarta, dan Dimas selalu memberikan semangat dan dukungan padanya. Mas, aku sudah lulus pelatihan. Sekarang aku tinggal berangkat ke Taiwan, kata Ayu sambil tersenyum bahagia. Wah, alhamdulillah sayang, aku bangga sama kamu, jawab Dimas sambil mencium layar handphone. Terima kasih ya Mas, aku kangen sama kamu, kata Ayu. Iya, Mas juga kangen sayang. Jaga diri baik-baik ya, pesan Dimas. Iya Mas, doakan aku ya, jawab Ayu. Ayu merasa optimis dengan masa depannya. Dia yakin bisa sukses bekerja di Taiwan dan memperbaiki ekonomi keluarga. Beberapa minggu kemudian, Ayu berangkat ke Taiwan. Dia dijemput oleh yayasan yang menaunginya dan langsung diantarkan ke rumah majikannya. Selamat datang. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik ya, serta betah di sini. Namun dalam bahasa Mandarin, ucap majikan Ayu begitu ia sampai di rumah majikannya. Terima kasih Bu, jawab Ayu sambil menunduk hormat. Majikan Ayu mengajak Ayu ke rumahnya. Rumahnya tidak terlalu besar, namun tetap modern, jauh berbeda dengan rumahnya di Indonesia. Ayu terkesima melihat setiap sudut ruangan yang dihiasi dengan perabotan modern dan mewah. Ini kamarmu, semoga kamu nyaman di sini, kata majikan Ayu sambil menunjukkan sebuah kamar yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Ayu berterima kasih sekali lagi
sambil menunduk hormat. Kemudian majikannya menjelaskan bahwa tugas Ayu adalah merawat orang tua majikannya yang sudah lanjut usia dan pekerjaan rumah lainnya. Orang tua saya sudah tua dan membutuhkan bantuan untuk beraktivitas sehari-hari. Jelas majikan Ayu. Dia juga sudah tidak mampu untuk bolak-balik ke kamar mandi sendiri. Dan kami memakaikannya pampers jika keadaannya tidak bisa bangun sama sekali. Iya bu, tidak masalah. Nanti saya siap membantu, jawab Ayu sambil mengangguk. Ayu merasa sedikit gugup, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia yakin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tahun pertama Ayu bekerja di Taiwan terasa seperti mimpi. Dia telah beradaptasi dengan kehidupan barunya dan berhasil menjalankan tugasnya sebagai asisten rumah tangga, sekaligus pengasuh orang tua majikannya. Dia belajar banyak hal baru, mulai dari memasak masakan Taiwan hingga berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Namun, di balik kesibukannya, Ayu selalu merindukan Dimas. Dia sering menelpon Dimas dan menceritakan pengalamannya di Taiwan. Dimas selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan semangat padanya. "Mas, aku kangen banget sama kamu," tanya Ayu sambil meneteskan air mata saat menelpon Dimas. "Mas juga kangen kamu sayang. Sabar ya, nanti Mas nyusul kamu," jawab Dimas. Suaranya terdengar sedikit serak. "Kapan Mas? Aku udah gak sabar pengen ketemu kamu," tanya Ayu, suaranya bergetar. "Sabar ya Ayu, Mas lagi usaha nyari pinjaman untuk biaya kerja ke sana. Kalau ada nanti, Mas secepatnya langsung ke sana," jawab Dimas dan berusaha menenangkan Ayu. Ayu terdiam. Dia tahu Dimas sedang berjuang keras untuk mengumpulkan uang agar bisa menyusulnya. Dimas bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilannya tidak seberapa. "Mas, aku pengen kamu di sini," kata Ayu, suaranya bergetar. "Mas juga. Tolong jaga diri kamu baik-baik ya di sana. Mas cinta kamu yuk," gombal Dimas yang selalu berhasil membuat hati Ayu berbunga-bunga. Ayu terdiam. Dia merasa sedih dan kesepian. Dia merindukan sentuhan hangat Dimas, kecupan lembutnya, dan canda tawanya. Suatu hari, Ayu sedang menelpon Dimas. Dia sedang merindukan Dimas dan ingin melihat wajahnya. "Mas, aku lagi kangen banget sama kamu. Aku mau ngeliat wajah kamu ya," kata Ayu. "Mau video call? Tunggu ya, Mas mau ke kamar mandi dulu," jawab Dimas. Ayu menunggu dengan sabar. Dan beberapa saat kemudian, Dimas kembali menelpon. "Sayang, Mas sudah selesai. Ayo kita video call," kata Dimas. Ayu tersenyum. Dia sangat senang akhirnya bisa melihat wajah suaminya. "Mas, aku benar-benar kangen banget sama kamu," kata Ayu sambil meneteskan air mata, menatap lekat layar ponselnya. "Sabar ya sayang," jawab Dimas. Mereka terlarut dalam obrolan romantis. Setelah mereka selesai mengobrol, Ayu yang memang sudah screenshot wajah Dimas saat mereka video call tadi pun mengunggah foto tersebut di akun Facebook miliknya. Ayu mengunggah video tersebut ke Facebook, berharap Dimas bisa melihatnya dan merasa bahagia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seorang teman Ayu di Taiwan, yaitu Sari, melihat video tersebut dan langsung berkomentar, "Ayu, suamimu jelek banget sih. Kamu bisa dapat lelaki yang lebih baik di sini loh. Banyak kok cocok ganteng dan kaya di Taiwan. Gak usah mikirin suami kamu lagi," tulis Sari dengan nada mengejek. Ayu tertegun membaca komentar Sari. Dia merasa tersinggung, tapi di sisi lain, dia juga membenarkan dan tiba-tiba merasa malu hingga foto itu langsung dihapusnya tanpa dilihat terlebih dahulu oleh Dimas. Dia memang tipe lelaki yang sangat jarang bermain sosial media. Ponselnya hanya akan tersentuh untuk menghubungi Ayu. Sari memang benar, banyak lelaki tampan dan kaya di Taiwan. Ayu sering melihat mereka di jalan, di restoran, dan di tempat-tempat hiburan. Mereka terlihat sangat menawan. Ayu mulai membandingkan Dimas dengan laki-laki di Taiwan. Dimas memang pekerja keras, tapi dia hanya seorang kuli bangunan. Penghasilannya pas-pasan, dan dia tidak bisa memberikan kemewahan seperti yang Ayu inginkan selama ini. Ayu mulai merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia merasa terjebak
dalam hubungan yang tidak seimbang. Dia mulai merasa Dimas tidak pantas untuknya. Aku harus gimana ya? Gumam Ayu sambil menatap foto Dimas di handphonenya. Ayu mulai mengabaikan pesan atau telepon dari Dimas. Jika diangkat pun, Ayu terkesan cuek dan tidak peduli dengan apa yang Dimas bicarakan. Dia merasa tidak ingin berbicara dengan Dimas karena dia merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Kenapa kamu jadi cuek gini sayang? Tanya Dimas sambil menelpon Ayu. Aku lagi sibuk mas, jawab Ayu dengan nada dingin. Biasanya kan sempat-sempat aja balas chat dan angkat telepon dari mas. Kenapa sekarang malah gak sempat sama sekali? Padahal mas lihat kamu online loh. Tanya Dimas dengan nada kecewa. Aku lagi capek mas, aku mau istirahat. Aku di sini itu kerja, bukannya ongkang-angking. Apa aku gak boleh istirahat? Lagian apa kamu gak bosan teleponan dan chattingan terus? Kamu tuh harusnya ngerti mas, kerjaan aku tuh masih banyak. Mas mah enak di sana, santai tinggal nunggu kiriman dariku, jawab Ayu sambil menutup telepon. Dimas merasa sedih dan kecewa. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Ayu. Dia tidak mengerti mengapa Ayu berkata seperti itu. Padahal uang yang dikirimnya tak pernah dipakai sepeser pun oleh Dimas. Dimas menabungkan uang itu dan tak berniat juga untuk membeli barang pribadi untuk dirinya sendiri. Ia mencukupi kebutuhannya sehari-hari dari hasil bekerjanya sebagai tukang kuli bangunan, dan Dimas merasa lebih dari cukup dari rezekinya itu. Ucapan Sari terus menghantui pikiran Ayu. Dia tak bisa melupakan kata-kata Sari yang mengatakan bahwa suaminya jelek dan dia bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik di Taiwan. Kenapa aku baru sadar ya? Kalau Mas Dimas itu memang jelek. Rugi sekali aku menikah dengannya, gumam Ayu. Ayu merasa tertekan dan tidak bahagia. Dia ingin sekali terlepas dari Dimas dan ingin mencari pasangan yang menurutnya lebih pantas untuk dirinya. Dan pada suatu hari, Sari mengajak Ayu jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Sari memperkenalkan Ayu dengan beberapa teman barunya yang semuanya adalah wanita muda dan modis. Mereka sering berbelanja di butik-butik mewah, menikmati makanan di restoran mahal, dan berfoto di tempat-tempat menarik. Ayu terpesona dengan gaya hidup mereka. Dia merasa tergoda untuk mengikuti jejak mereka. Ayu, kamu harus lebih percaya diri. Kamu itu cantik dan bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, kata Sari sambil tersenyum. Iya juga ya, jawab Ayu sambil memandangi semua barang yang terlihat berkilau di sana. Sekali lagi ku katakan yuk. Sekali lagi ku katakan yuk. Kamu itu bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik di sini. Lelaki yang bisa memberikan kamu kemewahan dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Tidak seperti suamimu itu. Dia pasti miskin juga kan? Kalau kaya tidak mungkin kamu di sini, kata Sari sambil menunjuk sebuah butik mewah. Ayo, kita masuk ke sana yuk. Aku mau belikan kamu baju baru, ajak Sari. Ayu pun mengikuti Sari masuk ke butik. Dia terkesima melihat berbagai macam pakaian yang sangat modis dan trendy. Dia merasa tergoda untuk memakainya. Ayo, coba deh, kamu pakai ini, kata Sari sambil menyodorkan sebuah gaun berwarna merah yang sangat cantik. Ayu pun mencoba gaun itu dan ia merasa sangat cantik memakainya. Wah, yuk, kamu cantik banget, puji Sari. Ayu merasa senang mendengar pujian Sari. Dia merasa lebih percaya diri dengan penampilan barunya. Aku mau beli ini Sari, kata Ayu. Oke, aku traktir ya, jawab Sari. Ayu pun membeli gaun itu. Dia merasa sangat bahagia. Dia akhirnya bisa merasakan mengenakan pakaian modis seperti teman-temannya di Taiwan. Sejak saat itu, Ayu mulai sering berbelanja dan mengenakan pakaian yang lebih terbuka. Dia juga mulai melepas hijabnya karena merasa tertekan dengan aturan berpakaian di kampung halamannya. Aku harus menikmati kehidupan baruku, gumam Ayu sambil menatap bayangannya di cermin. Ayu merasa bahwa dia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dia merasa bebas dan bahagia di Taiwan.
Dia mulai memposting foto-foto dirinya tanpa hijab di Facebook. Dia juga mulai mengenakan celana spa dan kaos oblong yang menurutnya lebih nyaman dan modis. "Aku cantik sekali, beruntung bisa kerja di sini," gumam Ayu sambil menatap bayangannya di cermin. Dia merasa lebih percaya diri dan menarik dengan penampilan barunya. "Kamu semakin cantik aja yuk. Yakin deh, nanti bakalan banyak bujang yang deketin kamu," puji Sari sambil menatap Ayu dengan kagum. "Kamu itu harus lebih sering pakai baju kayak gini yuk. Kamu cocok banget." Ayu tersipu malu mendengar pujian dari Sari. Ia merasa semua yang diinginkannya tercapai selama berada di Taiwan. "Aku merasa lebih bebas di sini," kata Ayu sambil tersenyum. "Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus memikirkan aturan orang lain." "Itulah yang harus kamu lakukan yuk," jawab Sari. "Hidup itu hanya sekali dan kamu harus menikmatinya." Ayu mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama teman-temannya. Mereka sering pergi ke klub malam, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Ayu merasa senang dan bahagia bisa menikmati kehidupan malam di Taiwan. "Mas, aku lagi jalan-jalan sama teman-teman," tulis Ayu di pesan singkat kepada Dimas sembari menyelipkan sebuah foto dirinya di sana, berniat untuk memamerkan kebahagiaannya. "Kamu lagi di mana? Kenapa nggak ngabarin?" balas Dimas dengan nada sedikit kecewa. "Aku lagi di klub, Mas. Nanti aku kabarin lagi ya," jawab Ayu dengan nada cuek. Dimas menghela nafas. Dia merasa sedih dan kecewa. Dia merasa Ayu semakin jauh berubah. Dimas merasa khawatir dengan kehidupan Ayu di sana. Melihat sikap serta tingkah Ayu yang bahkan sudah mulai berani membuka hijab serta memamerkan auratnya di sosial media membuat pikiran Dimas tidak tenang. Dia takut istrinya akan jatuh dalam pergaulan yang salah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa berharap Ayu bisa kembali seperti dulu dan perubahan sikapnya ini hanya bersifat sementara. "Sayang, tolong ya, jangan pamer auratmu di Facebook. Kamu cantik kok pakai hijab, tanpa ngepost foto yang perlihatkan tubuh kamu," kata Dimas sambil menelpon Ayu. "Kenapa sih, Mas? Aku itu lagi pengen coba hal baru. Lagian, di sini tuh nggak ada aturan seperti di kampung, Mas. Tolong deh, jangan norak," jawab Ayu dengan nada sedikit kesal. "Aku itu cuma khawatir, sayang. Kamu itu istriku. Jadi aku nggak mau orang lain ngeliat kamu kayak gitu," jelas Dimas dengan nada lembut. "Mas itu kalau sayang sama aku, harusnya ngerti dong. Ini itu kesenanganku. Lagi pula, Mas, aku itu nggak ada niatan buat pamer aurat. Cuma aku suka aja lihat diriku yang cantik seperti sekarang. Harusnya kamu bangga dong. Istrimu jadi cantik begini tanpa kamu modalin. Udah, kalau kamu bukan donatur, ya jangan berisik." Dimas terdiam. Ia hanya bisa menghela nafas berat. Ayu bahkan melupakan etikanya saat berbicara dengan suaminya. Ayu lama-lama merasa tertekan dan muak dengan sikap Dimas yang sangat cerewet melarangnya ini dan itu. Dia merasa Dimas tidak mengerti dirinya dan tidak mendukungnya. Dia semakin menjauh dari Dimas dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan semakin mengabaikan pesan dari suaminya. Ia bahkan sering lalai dalam pekerjaannya saking sibuknya mengurus penampilannya. Suatu hari, Sari mengajak Ayu untuk liburan bersama ke sebuah pulau kecil di Taiwan. Sari berjanji akan memperkenalkan Ayu dengan seorang lelaki yang menarik. Ayu awalnya ragu, tapi dia akhirnya setuju untuk ikut. "Kamu pasti suka sama dia, yuk. Dia itu ganteng tahu, baik hati dan sangat asik diajak ngobrol," kata Sari sambil tersenyum. "Aku gak yakin, Sar. Aku sepertinya masih sayang sama Mas Dimas," jawab Ayu sambil memasang pose seperti tengah berpikir. Namun sebenarnya di dalam hatinya, Ayu berjingkrak senang. Hanya ia berusaha untuk tidak memperlihatkan di depan Sari agar tak terkesan murahan. "Sayang aja gak cukup, yuk. Kamu itu harus merasakan cinta yang sungguhnya, cinta yang banyak duitnya juga," kata Sari mencoba menghasut Ayu sambil mencubit pipi Ayu. Ayu hanya terdiam dan menanggapi dengan senyum. Saat tiba di pulau, Sari memperkenalkan Ayu dengan seorang lelaki bernama Ardi.
Ardi adalah seorang pekerja di Taiwan yang sama miskinnya dengan Ayu. Dia mendekati Ayu hanya ingin mendapatkan uang lebih dari gaji Ayu tanpa diketahui oleh Sari juga. "Ayu, ini Ardi, teman baikku," kata Sari sambil memperkenalkan Ayu dan Ardi. "Hai Ayu, senang bertemu kamu," kata Ardi sambil tersenyum hangat. Ayu merasa terkesima dengan Ardi. Ardi memiliki aura yang menarik dan menawan. Dia merasa tergoda dengan pesona Ardi. "Hai Ardi, senang juga bertemu kamu," jawab Ayu sambil tersenyum malu. Ardi mengajak Ayu untuk berkeliling pulau. Sari memberikan mereka waktu berdua dan ia juga pergi bersama pacarnya. Mereka berjalan-jalan di pantai, berenang di laut, dan menikmati makanan laut di restoran sederhana. Ayu merasa bahagia dan senang bisa menghabiskan waktu bersama Ardi. Menurut Ayu, Ardi lelaki paling tampan yang pernah ditemuinya. Ardi sering menggoda Ayu dengan panggilan sayang. Dia sering mengajak Ayu untuk berfoto bersama, dan Ayu merasa nyaman dengan perhatian Ardi. "Kenapa liatin aku begitu?" tanya Ayu heran melihat Ardi yang sejak tadi menatapnya. "Kamu sangat cantik, jadinya aku betah melihatmu," kata Ardi sambil menatap Ayu semakin intens. "Kamu juga ganteng Ardi," jawab Ayu sambil tersenyum malu. Ardi memegang tangan Ayu dan menciumnya dengan lembut. Ayu merasa jantungnya berdebar kencang. Ia merasa jatuh cinta pada Ardi. "Aku minta maaf ya," kata Ardi sambil menatap mata Ayu dengan penuh kelembutan. "Maaf untuk apa?" tanya Ayu heran. "Maaf, sudah jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama." Ayu langsung memerah saat mendengar ucapan manis dari Ardi. Sedangkan Ardi tersenyum licik melihat Ayu yang mudah sekali termakan rayuannya yang sudah ia layangkan kepada lebih dari 10 orang wanita. "Aku juga sudah tertarik padamu sejak tadi," jawab Ayu, dan ia tersipu malu, wajahnya merah padam. Ayu merasa bahagia. Dia merasa telah menemukan cinta yang sungguhnya. Dia merasa bahwa Ardi adalah lelaki yang tepat untuknya. Ayu merasa terlena dengan perhatian Ardi. Dia merasa Ardi adalah orang yang tepat untuknya, seorang lelaki yang mencintainya dengan tulus. Dia melupakan janjinya kepada Dimas dan semakin menjauh dari suaminya. Ayu dan Ardi menghabiskan waktu bersama di pulau itu, berjalan-jalan di pantai, berenang di laut, dan menikmati makanan sederhana dan bahkan menginap di sana. Ayu beralasan pada majikannya bahwa dia kurang sehat dan tidak bisa untuk bekerja besok. Ayu begitu terlena dengan perhatian yang diberikan Ardi padanya tanpa ia ketahui. Di balik sikap manis Ardi, tersembunyi sebuah motif yang terselubung. Ardi mendekati Ayu dengan tujuan yang tidak murni. Dia ingin memanfaatkan Ayu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ayu yang merasa Ardi benar-benar memberikan sesuatu yang ia butuhkan pun tak segan untuk memberikan uang dengan jumlah yang cukup besar untuk Ardi. Ardi beralasan ingin meminjam, namun Ayu mengatakan tidak perlu menggantikan, hingga Ardi menjadi semakin sering meminta uang pada Ayu, dan Ayu berhenti mengirim uang pada Dimas. Ayu juga lebih sering memposting kebersamaannya dengan Ardi di sosial media miliknya, dan saat ditanya oleh Dimas, keluarga serta tetangga yang lainnya, Ayu selalu bilang bahwa Ardi adalah rekan kerjanya, dan Dimas dengan bodohnya mempercayai semua itu. Meski para tetangga sudah menaruh curiga pada Ayu, namun Ayu tak peduli sama sekali dengan tanggapan mereka. Baginya sekarang, Ardi adalah segalanya baginya. Namun kebahagiaan Ayu tidak berlangsung lama. Dia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sikap Ardi yang semakin posesif dan meminta uang dalam jumlah yang semakin besar. Ardi mulai menuntut lebih banyak dari Ayu. Meski begitu, namun Ayu seperti buta dan masih setia menjalin hubungan dengan Ardi. Bahkan mereka telah berani melanggar etika dan norma. Ayu benar-benar melupakan suaminya. Ia sengaja memblokir Dimas di semua akun media sosial miliknya, dan juga memblokir nomor suaminya itu karena merasa Dimas hanya mengganggu kesenangannya saja. 2 bulan kemudian, Ayu mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya.
Dia baru ingat bahwa dia sudah tidak haid selama 2 bulan dan hal itu membuatnya takut. Dia juga sering merasa mual dan lemas. Dia juga mengalami perubahan mood yang drastis. Awalnya ia mengira itu karena ia hanya lelah bekerja saja. "Ardi, aku merasa aneh," kata Ayu saat ia bertemu dengan Ardi sambil memegang perutnya. "Kenapa sayang?" tanya Ardi sambil mengelus rambut Ayu. "Aku sering merasa mual dan lemas, emosiku juga tidak stabil. Dan sudah 2 bulan ini aku tidak haid," jawab Ayu dengan suara lemah. Ardi terdiam, dia merasa gelisah. Dia tidak ingin Ayu hamil, dia takut jika Ayu hamil, semua rencana memeloroti Ayu akan berantakan. Ia khawatir Ayu tidak akan bisa bekerja lagi. "Mungkin kamu kelelahan kali, istirahatlah yang cukup," kata Ardi sambil mencoba untuk bersikap tenang. Ayu merasa tidak yakin dengan ucapan Ardi. Terlihat sekali bahwa lelaki itu juga gugup. Dan Ayu sudah menerka namun ia terlalu takut untuk memikirkan sampai sejauh sana. Beberapa hari kemudian, Ayu memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotik terdekat. Dan dia melakukan tes kehamilan di kamar mandi. Hasilnya positif bahwa Ayu hamil. Ayu terpaku menatap hasil tes kehamilan itu. Dia merasa shock dan takut. Dia tak tahu harus berbuat apa. "Ardi, aku hamil," kata Ayu dengan suara bergetar. Ardi terdiam. Dia panik. Dia tidak ingin Ayu hamil. Dia takut jika Ayu hamil, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang dari Ayu. Dan dia tidak mungkin mau bertanggung jawab atas kehamilan Ayu. "Jangan khawatir sayang, kita akan menghadapinya bersama," kata Ardi sambil mencoba untuk bersikap tenang, meski sebenarnya di dalam otaknya sudah tersusun rencana jahat. Ayu merasa semakin takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan perutnya sudah terlihat menonjol. Ayu merasa bersalah dan menyesal. Dia merasa terjepit akan kondisinya yang saat ini. Ia sangat takut majikannya akan menyadari perubahan tubuhnya serta perutnya yang mulai menggelembung. Dia mencoba menghubungi Ardi, namun ponsel lelaki itu sama sekali tidak aktif. Di sosial media pun Ardi tak lagi aktif. Ayu yang gusar dan terdesak dengan keadaannya pun berulang kali mencoba menggugurkan kandungannya, namun selalu gagal. Ayu panik. Ia mencoba menghubungi Sari dan menanyakan keberadaan Ardi. Namun Sari berkata bahwa Ardi cuti dan pulang kampung minggu yang lalu. Ayu semakin depresi dan majikannya pun telah mengetahui kehamilan Ayu dari tes pack yang tertinggal di kamar mandi. Ayu pada akhirnya dipulangkan serta tidak hormat dan tidak diberikan uang pesangon sedikit pun. Ia dianggap telah mencoreng nama yayasan tempatnya bernaung. Ayu terlalu malu untuk pulang kampung halamannya. Terlebih pada Dimas. Ia sudah mencoba menghubungi Dimas, namun lelaki itu sudah tak mau menerimanya. Ayu sudah ditalak karena kesalahan fatalnya. Uang yang ditabungkan oleh Dimas pun telah habis diambil hanya untuk memberi makan ego Ardi, kekasih gelapnya itu. Ayu merasa putus asa. Dia tidak punya tempat tinggal dan tidak punya uang. Ayu merasa terbuang dan sendirian. Dia tak tahu harus kemana. Dia luntang-lantung di jalanan. Dengan perut yang semakin membesar, dia merasa lelah dan semakin putus asa. Keluarganya pun tak mau menerimanya. Mereka terlalu malu. Suatu sore, Ayu meringkuk di sebuah sudut taman, mencoba untuk menghangatkan tubuhnya. Dia merasa kedinginan dan lapar. Beberapa dari pengguna jalan yang tidak sengaja melihat Ayu kadang turun untuk memberi sedikit makanan. Mereka mengira perut Ayu membesar karena sebuah penyakit, karena tubuhnya sangat kurus kering. Malam harinya, Ayu berbaring di bangku taman. Ia menangis seorang diri menyesali perbuatannya selama bekerja di Taiwan. Namun penyesalan tetaplah penyesalan. Semua sudah terlambat. Tak ada yang sudi menerimanya. Dia merasa perutnya semakin sakit dan akan segera melahirkan. Ayu menangis meminta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Taman sudah sepi dan pengguna jalan pun hanya beberapa yang lewat.
Mereka tak akan bisa melihat adanya orang di taman itu karena taman sudah dalam keadaan gelap. Ayub merasakan perutnya semakin mulas. Ia merasakan kontraksi hebat. Dan pada akhirnya, karena tubuhnya yang tak sanggup menahan rasa sakit, Ayub mengembuskan nafas terakhir di dalam taman yang gelap dan hanya jangkrik-jangkrik sebagai saksi kematiannya. Beberapa hari kemudian, seorang tukang kebun menemukan tubuh Ayub di taman dan dia segera menghubungi polisi. Polisi datang dan membawa tubuh Ayub ke rumah sakit. Ayub dimakamkan di pemakaman umum. Tidak ada keluarga atau teman yang datang melayat. Ayub meninggal dalam kesendirian dan juga keputusasaan. Kisahnya adalah sebuah kisah tragis tentang sebuah kesalahan yang berujung pada penyesalan. Ayub tergoda oleh janji-janji manis dan melupakan tujuan awalnya, yaitu menapaki kaki di negeri seberang sana. Dia melupakan suami dan juga keluarganya, hingga akhirnya terjebak dalam situasi yang sulit. Dia kehilangan segalanya, suaminya, keluarganya, pekerjaannya, dan bahkan nyawanya. Kisah Ayub adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa rasa iri itu terkadang membawa kita ke jalan yang salah. Kita juga harus berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus menjaga diri agar tidak terjebak dalam situasi yang serupa. Iman dan takwa adalah bekal yang kuat untuk melindungi kita dari perbuatan yang zolim. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.